Selamat pagi saudara-saudari terkasih. Salam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Kamis 8 September 2022, dari kitab Hosea pasal 10 ayat 12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Sabur hamuma dihamu baen hati goran, asa manggotil hamu obar tu asini roha. Kota samuma dihamu sadaladang ne baru, ai nunga jupang tiki mangalului Jahoba, pai maro ibana, jala di paudaton tuhamu hati goran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum tabur tuai tetap akan berlaku selama bumi ini masih ada. Ada banyak contoh di sekitar kita tentang perwujudan dari hukum tabur tuai ini. Tak perlu kita merasa diri paling benar atau paling hebat. Serahkan saja segala sesuatunya kepada Tuhan. Saudaraku, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari selalu berserah kepada Tuhan, maka perasaan kita akan tenang dan hidup kita akan jauh dari perasaan takut. Alkitab menuliskan bahwa kunci menuai adalah menabur. Tapi dalam kenyataannya, banyak dari kita yang menabur tapi tidak menuai. Saudaraku, sebenarnya tidak ada kontradiksi dalam hal ini. Menabur adalah faktor utama dan pertama dari menuai. Karena itu, jikalau orang yang tidak menabur, dapat dipastikan tidak akan menuai. Namun demikian, saudaraku, masih banyak faktor-faktor yang lain yang berkaitan dengan menuai atau tidaknya seseorang dalam kehidupannya. Pada kesempatan ini kita akan belajar bahwa ternyata Tuhan terlibat dalam segala sesuatu yang kita kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudaraku, kita akan belajar akan hal-hal yang membuat kita sering gagal dalam menuai. Dan baiklah Dia yang menerima pengajaran dari firman Tuhan, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 6-9. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, terkait dengan kalimat menabur tapi tidak menuai adalah ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Salah satu contoh nyata di kehidupan kita adalah saat kita menanam jagung di ladang yang luas. Kita merawatnya dan menjaganya dengan sungguh-sungguh. Namun di luar dugaan dan jangkauan pemikiran kita, saat hendak dipanen jagungnya, sudah dipanen lebih dahulu oleh pencuri. Kita tinggal menyaksikan sisanya. Apa yang salah dalam hal ini, saudaraku? Untuk menjawab hal ini, mari sama-sama kita merenung dan mengingat-ingat segala sesuatu
yang pernah kita lakukan ketika kita hendak menanam jagung. Mungkin saja saudaraku, sejak awal kita menanam, kita tak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Atau mungkin ada sikap dan perilaku kita yang salah hingga membuat orang lain sakit hati. Ada banyak manusia saat ini tidak menyadari apa yang dilakukannya hari ini, yang kemudian akan menuainya di kemudian hari. Sejak kecil kita ditanamkan oleh orang tua agar selalu berbuat kebaikan dan mengajak kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Di zaman sekarang saudaraku, orang tua banyak yang lalai dan lupa membawa anaknya mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita memaksa anak kita beribadah atau pergi ke sekolah minggu, sementara kita tidak pernah ke gereja? Atau memaksa anak-anak membaca Alkitab setiap hari, sementara kita tak pernah menyentuhnya sama sekali? Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Amsal 22 ayat 8. Bahkan dalam Galatia 6 ayat 9-10 yang mengingatkan kita, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Oleh karena itu saudaraku, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik bukan berarti mengharapkan balasan dari sesama kita atau dari orang-orang yang menerima kebaikan daripada kita, atau dari orang-orang yang telah menolong mereka, atau dari orang-orang yang telah kita bantu, atau hanya berbuat baik yang berpura-pura saja. Kita menabur hal-hal yang berkaitan erat dengan kedagingan, maka kita akan menuai kebinasaan. Saudaraku, ketika kita mendewakan uang hari ini dan menjadikan uang bisa mengatur segalanya, apakah kita pernah berpikir dengan uang sebanyak apapun bisa membeli kesenangan atau sukacita yang sungguh-sungguh dari Tuhan? Karena Alkitab mengingatkan kita, saudaraku, bahwa tidak ada tuaian rohani ketika seseorang hanya menabur dalam daging dan hanya untuk dunia. Contoh terdekatnya adalah ketika kita menjadi hamba Tuhan. Uang memang dapat membeli tempat tidur, namun bukan membeli tidur. Uang dapat membeli makanan, namun tidak dapat membeli selera makan. Uang dapat membeli rumah, namun tidak dapat membeli keluarga. Uang dapat membeli obat, namun tidak dapat membeli kesehatan. Uang dapat membeli hiburan dan kesenangan, namun tidak dapat membeli kebahagiaan. Uang dapat membeli banyak hadiah, namun tidak dapat membeli cinta. Uang dapat membeli patung salib, namun tidak dapat membeli juru selamat. Maka itu, ketika kita menabur untuk kedagingan, ketika kita menabur untuk dunia, ketika kita memiliki visi dan mimpi kita adalah tentang hal-hal dunia ini atau kedagingan, maka tanpa kita sadari bahwa kita akan menuju kepada ketuaian kebinasaan. Berbicara dengan menabur dan menuai sesuai dengan nats kita hari ini, ada baiknya kita merenung dan memilah-milah segala sesuatu, menyerahkan segala rencana yang indah kepada Tuhan. Mulailah dengan berdoa dan jangan pernah berhenti untuk berdoa. Janganlah ragu dan janganlah langsung putus asa kalau hari ini Tuhan belum menjawab doa kita. Tuhan punya rencana indah bagi setiap kita orang yang percaya kepadanya. Karena hidup di bumi ini hanya sementara.
maka tak ada gunanya hari ini kita menjelekkan orang lain, kita iri hati akan kekayaan orang lain. Karena akan tiba saatnya, saudaraku, menurut waktu Tuhan, yang akan kita tuai adalah apa yang kita tabur. Serahkan saja segala sesuatunya kepada Tuhan dan percaya saja bahwa Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Selamat beraktivitas, selamat mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.